Presiden Joko Widodo menyentil program maupun proyek hingga data pemerintah pusat dan daerah yang kerap tidak sinkron. Sang kepala negara pun geram karena hal itu sejumlah proyek dan program tidak memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Tak cuma program dan proyek yang tak sinkron, Jokowi juga menemukan banyak data pemerintah pusat dan daerah yang tidak akurat dan tumpang tindih. Hal itu menurut Jokowi masih menjadi persoalan krusial hingga saat ini dan memiliki dampak yang luas. Alhasil bantuan pemerintah kerap tak tepat sasaran. Presiden pun meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencari penyebab tak sinkron data serta program dan mengawal integrasi dan sinkronisasi data. Survei harga properti residensial Bank Indonesia menunjukkan penjualan perumahan naik hampir 14% pada kuartal pertama tahun 2021. Survei harga properti residensial menunjukkan penjualan perumahan naik 13,95% secara tahunan pada kuartal pertama 2021. Angka ini membaik dibandingkan kuartal keempat tahun 2020, di mana penjualan perumahan masih terkontraksi 20,59% secara tahunan. Sementara itu dari sisi harga, hasil survei mengindikasikan harga properti residensial tumbuh terbatas. Indeks harga properti residensial atau IHPR kuartal pertama 2021 tumbuh 1,35% secara tahunan. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya, 1,43% secara tahunan. Sementara pada kuartal kedua 2021, pertumbuhan harga properti residensial diperkirakan masih akan mengalami tren perlambatan. Karena pertumbuhan IHPR pada kuartal kedua diprediksi hanya 1,1% secara tahunan. Pertumbuhan IHPR pun diproyeksi akan melambat pada seluruh tipe rumah. Likuiditas perekonomian nasional pada April 2021 cukup melimpah. Uang beredar dalam arti luas atau M2 pada April tahun ini tercatat 6.957,3 triliun rupiah atau tumbuh 11,5% year on year. Likuiditas perekonomian pada April 2021 tumbuh meningkat sesuai pola musiman di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Posisi uang beredar M2 pada April juga menjadi yang tertinggi sejak pandemi COVID-19 masuk ke tanah air. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi akselerasi M2 pada April tahun ini, dipengaruhi oleh peningkatan aktiva luar negeri bersih, peningkatan tagihan bersih pada pemerintah pusat, serta perbaikan penyaluran kredit. Perusahaan teknologi Amazon akhirnya sepakat membeli rumah pembuat film MGM seharga 8,45 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini setara 120,6 triliun rupiah. Ini memberi Amazon kewenangan atas studio MGM yang kini terancam bangkrut dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Amazon, kesepakatan ini adalah akuisisi terbesar kedua setelah membeli rantai grosir Whole Foods pada 2017 silam seharga 13,7 miliar dolar Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan Amazon Prime yang juga menjadi pesaing Netflix, Disney Plus, dan HBO agar bisa mengalami pertumbuhan pesat karena banyak konsumen yang beralih ke media streaming. Mata uang kripto kembali mendapat ujian setelah Amerika Serikat dan China. Kini Bitcoin CS mendapatkan tekanan dari Iran. Pemerintahan Hasan Rouhani melarang penambangan besar-besaran uang kripto, termasuk Bitcoin selama 4 bulan hingga 22 September mendatang. Pemerintah Iran menyebut kebijakan ini diambil karena banyak kota besar di negaranya yang mengalami pemadaman listrik akibat penambangan Bitcoin. Penambangan kripto makin menambah masalah, apalagi 85% penambangan Bitcoin di negara ini dilakukan secara ilegal. Menurut perusahaan listrik milik negara Tavanir, para penambang telah mengonsumsi 95 megawatt per jam dengan tarif murah yang disubsidi negara.
Teheran sebelumnya mengizinkan aset kripto yang ditambang di Iran untuk membayar impor barang yang dapat membantunya mengatasi sanksi Amerika Serikat yang luas. Sekitar 4,5% dari semua penambangan Bitcoin secara global terjadi di Iran antara Januari dan April tahun ini.